Saya Niken Ardianti, psikolog dari Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi UI. Saat ini kan orientasinya pada human capital management, sehingga HRD dalam hal ini tim HCM sekarang human capital management diharapkan sudah memiliki yang disebut dengan kamus kompetensi teknis. Nah, kamus kompetensi teknis itu menjadi alat utama untuk sebelum melakukan proses wawancara. Kalau dulu pada saat HRD itu masih berbasis konvensional, kita cukup saja dengan kita itu dalam hal ini konteksnya SDM ya. SDM dengan memiliki struktur organisasi dan deskripsi pekerjaan itu aja udah cukup. Tetapi makin ke sini tantangan pengelolaan bisnis manajemen SDM itu adalah orientasinya sudah berbasis kompetensi. Sehingga mau nggak mau perusahaan wajib sudah harus memiliki yang disebut dengan kamus kompetensi teknis. Nah, kamus kompetensi teknis itu terdiri dari kompetensi inti, kompetensi soft skill atau manajerial untuk menyaring pejabat-pejabat yang akan duduk di posisi struktural dan kompetensi teknis. Nah, kompetensi teknis sendiri ini itu melampaui lintas jabatan, mulai dari direktorat core inti maupun direktorat supporting pendukung. Nah, sebagaimana dari pengelolaan manajemen SDM berbasis kompetensi, maka kompetensi teknis ini menjadi sangat penting untuk bisa menjadi panduan pewawancara untuk melakukan proses screening, yaitu dalam proses rekrutmen dan seleksi. Cara menghadapi kandidat dalam sebuah wawancara, sekarang tren yang terkini adalah mengequip pimpinan-pimpinan direktorat, dalam hal ini user sebagai pengguna jasa dari direktorat HCM untuk berperan sebagai asesor atau pewawancara. Jadi artinya tugas utama untuk menseleksi karyawan baru maupun karyawan pro hire itu tidak semata-mata ada di pundak HCM tim. Karena perusahaan merasa sangat penting urgensinya untuk melibatkan teman-teman dari user ini sebagai penseleksi, khususnya untuk melihat bagaimana kandidat ini eligible atau tidak bergabung dengan perusahaan. Karena satu hal yang harus dimiliki pewawancara adalah dia mampu mengidentifikasi visi misi value apa aja yang paling dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi dalam hal ini sudah tidak lagi bicara pada kapasitas intelektual pintar atau tidak, tetapi pada saat wawancara itu si kandidat ini sudah melampaui tahapan seleksi TPA, itu adalah IQ, dan seleksi TOEFL, sehingga begitu masuk ke dalam prosesi wawancara itu target utamanya adalah menseleksi kandidat yang memang memiliki visi misi value, wisdom, nilai-nilai keluhuran yang memang selaras dan dibutuhkan oleh perusahaan, seperti itu.